Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA 2031. Kita masih akan membahas teorema integral. Saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bukti dari teorema Stokes untuk grafik fungsi. Mari kita mulai. Berikut adalah teorema Stokes, misalkan F medan vektor di ruang yang mempunyai turunan parsial yang kontinu, misalkan pula S adalah permukaan berparameter di R3 dengan batasnya berupa lengkungan tutup sederhana, C yang mulus bagian demi bagian. Jika N adalah vektor normal satuan dari permukaan S, dan T adalah vektor singgung satuan dari lengkungan tutup do S, maka berlaku hubungan ini. Tentu saja arah orientasi orientasi kurva dan orientasi permukaannya dipilih sedemikian rupa ya sehingga dia memenuhi teorema Stokes. Nah, kita lihat buktinya, misalkan dia memenuhi seperti ini, saya sekarang asumsikan S-nya itu adalah permukaan dari grafik Z sebenarnya fxy ya. Akan ditunjukkan untuk kasus ini maka integral lintasannya pada permukaan itu sama dengan integral lipat 3 dari medan vektor curl F gitu ya, integral permukaan dari curl F. Eh, Mari kita lihat ya, parameterisasi permukaannya Z sembilan fxy. Nah, di sini V parameterisasinya adalah XY dan fxy. Saya pikir ini tidak ada masalah, tapi dengan XY-nya tentu saja itu adalah karena dia grafik fungsi ya, XY-nya X D-nya itu tentu saja adalah proyeksi dari permukaan permukaan saya ke bidang XY gitu ya. Nah, nanti bisa dicari normal permukaannya adalah min ZX min ZY plus K. Sengaja dipilih yang arah ke atas gitu ya. Eh, Supaya nanti orientasinya mengikuti di bidang X, O, Y-nya itu harus berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, jika F-nya itu adalah PQR transpose, maka nabla cross F-nya itu bisa dihitung seperti berikut. Transpose. Maka nabla cross F dot N, teman-teman masih ingat ya, ini adalah N-nya saya sudah punya ini. eh Maka ini akan berubah menjadi ini min ZX, ini ya, ini dot min ZX, ini dot ini dikali dengan eh, sebenarnya normal satuannya nanti dibagi dengan panjangnya tapi nanti ds-nya itu ada panjangnya juga nanti saling menghilangkan sehingga terakhirnya akan menjadi dx dy. Oke ya, jadi nabla cross f curl f dot n tentu saja ini menghasilkan ini ya min zx. Ini komponen kedua dari nabla cross f min zy ditambah komponen ketiga dengan dikali satu. Oke ya, saya pikir ini tidak masalah. Jadi nanti intinya adalah saya ingin membawa semuanya ke bentuk ini gitu. Eh, Integral sekarang saya mau lihat integral lintasannya. Nah, parameterisasi batas dari S, misalkan parameterisasinya itu adalah CT, XT, YT, ZT dengan T-nya anggota AB. Maka saya punya integral atas lintasan integral garis F atas medan vektor F itu adalah PDX tambah QDY tambah RDZ. Ini kita sudah belajar. Nah, lalu saya menggunakan T di sini sehingga saya mendapatkan DX DT QDY DT ditambah DZ. Tapi Z-nya itu jangan lupa dia adalah fungsi dari X dan Y. Maka dia adalah Z turunan terhadap X dikali dx dt ditambah Z diturunkan terhadap Y dikali dy dt. Terakhirnya semua terhadap dt gitu ya. Dan ini integralnya T-nya jalan dari A sampai B. Tapi ini tentu saja sama dengan integral dari saya kumpulkan dx dt-nya lalu dx dt dt dia berubah menjadi dx dan dy dt dt dia berubah menjadi dy. Sehingga saya punya P ditambah rzx dx ditambah Q plus rzy dy. Jangan lupa teman-teman, ini sudah di bidang X, O, Y gitu ya. Tentu saja nanti bidangnya itu batas dari apa sekarang? Batas dari daerah D. Oke ya. Dan yang tadi itu adalah apa? Yang tadi kita integral permukaan menjadi integral di bidang dengan batasnya D. Kalau ini integral lintasan atas batas dari daerah D.
gitu ya teman-teman ya. Jadi tentu saja dengan asumsi yang di atas tadi bahwa setiap F, setiap komponennya itu turunan parsialnya kontinu, lalu di daerah D saya, lalu nanti dia apa mulus bagian demi bagian, dalam hal ini dodenya gitu ya, dalam hal ini C-nya itu mulus bagian demi bagian, maka dia akan berlaku teorema Green gitu ya. eh Begitu saya punya teorema Green, maka ini akan menghasilkan double integral dari komponen kedua dari integral garis turunan terhadap X dikurangi komponen pertama turunan terhadap Y dx dy gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman hitung ini adalah apa gitu dengan mengingat bahwa Z itu fungsi dari X, Y, jangan lupa ya, nanti Q-nya itu fungsi X, Y, Z, tapi Z-nya fungsi dari X, Y. R itu fungsi X, Y, Z, tapi Z-nya fungsi dari X, Y. Dengan cara yang sama, P fungsi X, Y, Z, tapi Z-nya fungsi X dan Y gitu ya teman-teman. Dengan teman-teman coba menghitung turunannya, nanti pada akhirnya akan persis sama dengan integral lintas, integral permukaan yang saya punya di sebelumnya. Ini ya, di tengah-tengah ini. Oke ya, dengan itu terbuktilah teorema Stokes untuk permukaan. Pak, bagaimana kalau nanti yang bukan permukaan? Ya, bisa saya potong-potong permukaan demi permukaan gitu ya. Oke, saya pikir itu saja. Terima kasih.